Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Teknik Penulisan Artikel Ilmiah Konsentrasi MSDM. Nah, kali ini kita akan kembali membahas tentang bagaimana pemilihan topik penelitian MSDM untuk karya ilmiah. Pembelajaran ini ditujukan untuk membangun fondasi karya ilmiah yang relevan dan bermakna, ya, sehingga apa yang menjadi penelitian kita memiliki nilai, ya, di masa depan dan juga bermanfaat bagi pengembangan keilmuan. Berbicara tentang pemilihan topik penelitian MSDM, tentunya kita pahami bahwa orientasi dari kemampuan penulisan teknik pemilihan materi, ya, atau topik untuk karya ilmiah ini ditujukan untuk menguatkan pemahaman pentingnya pemilihan topik yang relevan dan signifikan. Di sisi lain, kita mampu menerapkan kriteria utama dalam memilih topik penelitian MSDM serta menguasai teknik yang mengikuti tren penelitian terkini. Yang keempat, mampu melakukan studi kelayakan topik, menilai originalitas dan kebaruan topik. Jangan sampai penelitian ini penelitian yang usang, yang sudah terlalu banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya dan secara akademik atau secara kebutuhan langsung tidak menjadi topik yang menarik karena sudah begitu banyak. Menentukan batasan dan ruang lingkup penelitian secara tepat dan mengembangkan analisis kritis untuk topik yang lebih visible dan publikable dan sehingga mampu diterima oleh publisher di saat kita mengajukan publikasi. Apa yang menjadi langkah awal dalam menentukan segalanya terkait penulisan artikel ilmiah? Tentunya kita harus memahami mengapa kualitas topik itu menjadi penting untuk dipilihkan agar apa yang kita lakukan dalam penelitian berkesesuaian dengan kebutuhan di masa kini. Pertama, pemilihan topik adalah fondasi dari keseluruhan proses penulisan artikel ilmiah. Lalu juga dengan topik yang tepat akan menentukan arah penelitian dan bagaimana mengumpulkan data hingga laporan akhir. Selanjutnya, topik MSDM yang baik harus menjawab masalah-masalah relevan terkait organisasi, tren industri, dan perkembangan teori-teori di bidang SDM. Jadi bukan hanya soal minat Anda memilih konsentrasi MSDM, tetapi juga memiliki relevansi, kebaruan, dan kelayakan untuk dilakukan penelitian. Di sisi lain, identifikasi permasalahan tidak mencakup hal-hal yang luaran saja, tetapi juga memastikan apa makna dan manfaat secara mendalam, secara akar, bukan yang terlihat daun saja. Nah, ini kita lakukan dengan mengungkap gap atau celah, ya, antara teori dan praktek. Apa yang ada di teori, apakah berkesesuaian dengan praktek? Selanjutnya fokus pada masalah nyata, misalkan pentingnya kompetensi, urgennya keberadaan kinerja, retensi, dan juga keberagaman. Lalu hal yang terpenting dalam mengidentifikasi permasalahan adalah memastikan teknik identifikasi yang optimal.
baik dari sisi observasi dan wawancara maupun pendalaman pemahaman berupa focus group discussion (FGD) dan melakukan analisis data ya kinerja sehingga semua itu bisa berkesesuaian dengan apa yang menjadi orientasi penelitian kita. Tentunya ini juga didukung dengan studi literatur yang luas dan mendalam sehingga memiliki pijakan dalam menyimpulkan, menganalisis, atau membuat persepsi-persepsi yang dikaitkan dengan program-program bidang SDM di masa depan. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana permasalahan MSDM kekinian. Hal yang trending di saat ini adalah masalah di seputar era digital. Tentunya kita kaitkan dengan kebutuhan penelitian kita di bidang MSDM. Bagaimana dunia era digital menyoroti atau menampilkan atau memastikan positioning MSDM di era digital. Misalkan judulnya Work from Home dan Kesehatan Mental, tantangan pengelolaan tim jarak jauh dan kesejahteraan psikologis. Atau yang kedua, misalkan yang trending dengan era digital itu otomatisasi dan reskilling. Ya, jadi memastikan kemampuan atau keterampilan dan juga kualitas otomatisasi. Bagaimana menyiapkan karyawan menghadapi disruption teknologi atau apa namanya gangguan teknologi. Gangguan teknologi ini dipersepsikan dengan perubahan teknologi. Dengan waktu yang cepat, teknologi sudah berubah sehingga teknologi yang hari ini hebat menjadi terganggu dengan teknologi yang baru, yang lebih efisien, lebih up to date, dan lebih kompatibel dengan kesesuaian pekerjaan dari masing-masing karyawan. Selanjutnya, keberagaman dan inklusi, membangun budaya inklusif di tempat kerja secara global. Ini juga menarik karena memastikan penempatan MSDN dengan orientasi yang tidak lokal, tetapi orientasi penempatan SDM yang global yang tentunya akan bersinggungan dengan keberagaman. Selanjutnya, pengembangan karyawan atau employee engagement di era baru, mempertahankan motivasi dan produktivitas di lingkungan yang berubah cepat. Ini permasalahan MSDM di era digital. Ini bisa kita kembangkan dengan melakukan analisis ataupun searching di berbagai platform supaya kebaharuan atas konsentrasi MSDM yang menjadi topik penulisan artikel menjadi lebih menarik. Selanjutnya, bagaimana dengan kriteria pemilihan topik yang relevan? Nah, ada 5 kriteria pemilik topik yang menjadi pilihan. Pertama, berkaitan dengan kebaruan dan inovasi. Apa yang membedakan dengan yang sudah ada? Apa kebaruan yang bisa muncul dari penelitian ini? Lalu ketersediaan data dan sumber daya bisa bisa diakses atau hanya sebuah data internal saja yang tidak bisa diakses sehingga kalau tidak bisa diakses ya akan kesulitan memastikan cara pandang fenomena dari masing-masing tempat penelitian. Selanjutnya relevansi dan tren industri. Bagaimana apakah sudah update atau sudah terlalu lama sehingga basi. Yang keempat, kontribusi untuk teori dan praktek. Tentunya ini kita pahami bahwa penelitian ini bermanfaat untuk siapa saja. Dan yang terakhir, kelayakan. Apakah layak dilakukan penelitian ini sesuai dengan waktu yang ada, biaya yang dimiliki, dan kompetensi yang mencukupi untuk mengimbangi perkembangan teori dan praktek di bidang ini. Selanjutnya, tren penelitian MSDM terkini. Ya,
Ini dikaitkan dengan bagaimana atau apa yang sedang in ya di dunia MSDN saat ini. Misalkan contoh judulnya terkait HR atau Human Resources Digital dan Artificial Intelligence, di mana di dalamnya bisa saja ngambil judul rekrutmen berbasis AI, People Analytics, dan otomatisasi proses Human Resources. Contoh lainnya adalah well-being dan mental health, burnout, ya, work-life balance, employee wellness. Nah, bagaimana kesehatan dalam bekerja, kesehatan mental dalam bekerja, apa rasa jenuh, terus keseimbangan dalam bekerja ini menjadi topik yang menarik. Selanjutnya diversity, equity, dan inklusi. Ya, DEI ini terkait dengan kepemimpinan inklusif dan bias dari rekrutmen, misalkan terkait rekrutmen yang memiliki kolegivitas atau nepotisme atau hal-hal yang berkait dengan topik perekrutan yang terbaru. Yang keempat, judul lagi yang ini adalah tentang keterampilan masa depan, future skills, yang ditunjang oleh lifelong learning, belajar sepanjang masa. Atau juga judul-judul yang berkaitan dengan upskilling, ya, meningkatkan skill, keterampilan, atau mereminding kemampuan atau keterampilan itu sendiri dengan micro learning maupun adaptasi kompetensi. Selanjutnya studi kelayakan topik penelitian. Cek dulu apakah topikmu layak, apakah visible ya untuk dilakukan penelitian, baik dalam konteks data, apakah data primer dan sekunder bisa diakses secara legal dan etis. Lalu dari sisi waktu, apakah bisa selesaikan dengan jeda waktu yang ada, ya timeline yang ada. Lalu dari sisi biaya, apakah anggaran untuk survei, aplikasi atau softwarenya ini mencukupi, dan jangan lupa kompetensi. Apakah saya punya skill, misalkan dalam statistik, wawancara untuk meneliti bidang ini atau judul yang telah dipilih. Dan yang terakhir juga dukungan ya, apakah ada akses atau ada izin dari organisasi untuk ya atau lembaga yang dituju atau lokus yang menjadi tempat penelitian untuk melakukan sampel. Harus diingat, jika banyak tanda silang atau tidak ada atau tidak sesuai, maka baiknya direvisi atau diganti topik. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana originalitas dan kebaruan topik. Ya, dalam penelitian jangan suka titip nama, saya ikut-ikutan saja. Nah, harus memberi nilai keberadaan kita di tim penelitian. Cara menemukan kebaruan, nah, istilah celah atau gap, sehingga kita dapat menemukan area yang belum diteliti di literatur. Yang kedua, konteks baru. Terapkan teori lama pada konteks baru, sehingga istilah-istilah maupun implementasinya juga kekinian. Misalkan pebisnis baru, pengusaha baru dengan istilah startup. Misalkan industri-industri yang mengembangkan inovasi dengan istilah industri kreatif. Lalu yang ketiga, metode baru, gunakan pendekatan metodologi yang berbeda. Dan yang terakhir, jangan lupa solusi baru. Tawarkan model dan atau solusi inovatif untuk masalah yang lama. Kuncinya harus diingat adalah lakukan pendalaman literatur review yang sebaik mungkin, selengkap mungkin, sekomprehensif mungkin, sehingga nalar kita dalam menganalisis hasil penelitian menjadi lebih baik. Yang ketujuh, batasan dan ruang lingkup. Kita harus fokus pada kekuatan dan kemampuan kita, tetapi juga beri batasan supaya apa yang menjadi target kita mampu dilampaui atau dicapai, agar penelitian tidak melebar dan tentunya dalam tata kelola kita manajeable ya masih bisa dikelola. Sehingga apa yang perlu dibatasi dalam penelitian kita? Pertama, jumlah populasi atau sampel.
lalu juga lokasinya dibatasi dan variabelnya ya, apakah tiga variabel, empat atau dua atau berapapun juga berkaitan dengan kemampuan kita. Contohnya nih rumusannya. Penelitian ini dibatasi pada analisis pengaruh program pelatihan online ya, terhadap produktivitas karyawan marketing di perusahaan teknologi startup di Bandung. Nah, ini dikaitkan dengan penelitian yang berbasis kekinian. Nah, sehingga rangkuman atau action plan dari pembelajaran kita pertama dipahami bahwa topik adalah fondasi, pilih dengan kritis dan sistematis. Lalu identifikasi masalah yang nyata sehingga faktual atau sehingga aktual dengan kondisi yang ada sekarang. Ikuti tren dan pastikan kebaharuan. Yang ketiga, lakukan visibility check, ya kelayakan sebelum memutuskan. Dan yang terakhir, fokus dengan menentukan batasan yang jelas. Di sisi lain, langkah selanjutnya adalah kita melakukan review atas literatur secara intensif, ya pendalaman kajian pustaka. Minimal ada 3 draft yang potensial kita buat untuk dipilih dengan kedalaman, kemampuan, dan dukungan material. Lalu juga lakukan analisis SWOT ya, dari kekuatannya, dari kelemahannya, dari peluangnya, dan dari ancamannya untuk setiap topik yang kita pilih. Dan yang terakhir, diskusikan dengan dosen pembimbing ataupun rekan-rekan maupun kakak kelas supaya bisa ada gambaran yang lebih jernih. Demikian pembahasan kita kali ini. Selamat meneliti dengan ilmiah dan beretika dan tentunya semoga topik yang menjadi pilihan kita menjadi berkah dan bermanfaat. Demikian pertemuan kita kali ini. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.